tulang rusuk. Tulang rusuk ya. Atau disingkat di sini kita coba singkat aja ya, OATR ya. OATR. Terus yang terakhir ada diafragma. Diafragma. Nah, struktur pendukung sistem pernafasan. Struktur pendukung sistem pernafasan. Di sini ada tulang rusuk, tulang dada, otot antar tulang rusuk atau OATR sama diafragma. Nah, jadi bedanya saluran sistem pernapasan sama struktur pendukung sistem pernapasan itu, kalau saluran sistem pernapasan dia itu jadi jalur utama ya. Ingat, jalur utama keluar masuknya udara dan jadi tempat pertukaran gas. Di mana ada 8 organ yang terlibat, itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Kalau struktur pendukung sistem pernapasan itu bukan jalur utama ya, tapi dia masih mendukung dalam proses bernafas ya. Ada tulang rusuk, tulang dada, otot antar tulang rusuk, dan diafragma. Nah, ingat ya, ini konsep dasar sebelum teman-teman kita nanti membahas lebih lanjut terkait organ sistem pernapasan. Sampai di sini aman atau ada yang ingin ditanyakan? Aman, aman ya? Aman, oke. Kalau begitu kita lanjut ya, kita lanjut ke organ sistem pernafasan. Oke. Nah, organ sistem pernafasan di sini yang pertama itu ada hidung. Ya, betul ya. Yang pertama itu ada Saluran darah yang pertama memiliki dua lubang. betul sekali. Yang pertama ada hidung. Hidung atau hirung ya bagi saudara. Itu merupakan tadi saluran pertama ya, bukan pertama, saluran pertama yang dilalui oleh udara. betul, yang dilalui Dipisahkan oleh dua satu. udara. Oke. Misalkan masukkan dua lubang betul sekali ya, tapi di sini definisi utamanya itu saluran pertama yang dilalui oleh udara. Nah, buat teman-teman ketahui ya, hidung itu yang terlihat oleh kita itu cuma kayak tonjolan ya yang berisi tulang sama kulit, tapi sebetulnya hidung itu memiliki struktur. Kalau misalkan dalam konteks pembahasan sistem pernafasan itu dia memiliki beberapa struktur ya. Dia memiliki beberapa struktur. Nah, ya. Jangan berantem. Ya, di sini memiliki beberapa struktur. Ada 3 bagian. Struktur hidung. Hidung. Yang pertama ini dalam konteks sistem pernafasan ya, ada tulang hidung itu masuk ke sistem pernafasannya ya, eksternal. Viserase atau rambut hidung. Kita akan membahas bagian eksternal ya, kita langsung ke bagian internalnya. Viserase atau Fibrisae. Fibriserase ya, sorry. Fibrisae. Dia tahu. Fibrisae. Oke, mari. Rambut. Oh, ini tuh kan. Ini Hidung. rambut hidung. Dia berfungsi untuk memfiltrasi udara. menyaring udara yang masuk ya. Debu dari Udara yang masuk bersama dengan udara. dan kotoran. yang masuk ya, menyaring udara yang masuk dari kotoran. Jadi upil. Iya. Nah, kotoran yang tidak tersaring atau menyangkut di rambut hidung itu nantinya betul jadi upil seperti itu. Nah, yang pertama ada fibrise atau rambut hidung ya, dia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan juga kotoran. Terus yang kedua itu ada yang namanya konka ya. Atau turbina.
Turbin. Konka atau turbina. Oke, dia itu apa sih? Tonjolan ya? Ya, tonjolan yang ada di sisi rongga Tonjolan hidung. yang ada di sisi Yang rongga berfungsi hidung. untuk memperluas area permukaan rongga hidung. Sisi rongga hidung, betul. Rongga hidung. Oke. Konka dia merupakan tonjolan yang ada di sisi rongga. Rongga apa? Rongga hidung ya, karena kita lagi membahas hidung. Nah, dia berfungsi untuk melebarkan Ya, atau memperluas perluas permukaan. permukaan gitu sekali ya, permukaan rongga hidung. Nah, ini sudah dibahas ya di sekolah ya terkait pembahasan ini. Oke, jadi sebagian besar udah tahu untuk konka. Soalnya juga gambarnya di situ. Ada. Nah, oke. Konka tonjolan yang ada di sisi rongga hidung, di mana dia berfungsi untuk melebarkan atau memperluas permukaan rongga hidung. Nah, di atas konka itu dia ada yang namanya saraf olfaktorius. Di atas konka ada saraf olfaktorius. Ada yang tahu saraf olfaktorius buat apa? Apa? Menyambungkan, bukan ya, kurang tepat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saraf olfaktorius Olfa. sebagai indra Indra penciuman. penciuman. Ya Allah. indra pembau lah ya, pembau atau penciuman ya. Penciuman. Cium. Sekali mah. Nah, di sini konka tadi tonjolan dari sisi rongga itu berfungsi untuk melebarkan atau memperluas permukaan rongga hidung. Di mana di atas bagian konka itu ada saraf olfaktorius ya namanya. Di mana dia berfungsi sebagai indera pembau atau penciuman sehingga kita bisa mencium bau. Mencium bau ya. Terus yang ketiga ada lapisan Kita air. Saya. Saya tuh beda otak ya. Wilayah. Terus dari mana? Abis kumpulan tadi tuh buat persiapan lomba PMR, tapi pulang dulu makan sama mandi selesai. Oke, bisa langsung mengikuti ya karena emang pembahasan kita belum terlalu jauh. Siap. Oke, siap. Siapa yang tadi? Nadifa. Nadifa. Anak putih. Ini aku Ya, dong. sampaikan di kelas. Oke. Sebagai intervention terus yang terakhir, yang ketiga itu ada lapisan Lapisan mukosa, kulit bagian dalam rongga hidung. lapisan Mukosa. mukosa. Lendir. Lapisan mukosa. Di mana lapisan mukosa ini dia itu berfungsi untuk menghasilkan Menghasilkan yang tahu masalah apa? Kosa. Silinder. Mukus Mukus ya. dan Sel goblet. sel goblet. Betul. sel goblet. Sel goblet ya. Menjak. Sorry. Menghasilkan mukosa dan sel goblet. Sel goblet, betul ya. Di mana fungsinya itu untuk Melembabkan. berfungsi untuk Bersilia, berlapis sama bersilia. Melembabkan dan membersihkan udara. menghasilkan lendir, melembabkan dan Membersihkan udara. Bersihkan. menghasilkan lendir Upil, cerai upil dia. dan Namun mengering hidup. betul sekali ya. Aku lagi baca ini. Lendir. Oke. Nah, lapisan mukosa dia itu nantinya menghasilkan mukosa ya atau mukus menghasilkan mukosa atau mukus ya. Dan juga sel goblet berfungsi untuk melembabkan dan menghasilkan lendir. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembuluh kapiler. kapiler, betul sekali ya, pembuluh kapiler. Di mana dia berfungsi untuk
menghangatkan atau pendinginan udara yang masuk agar suhunya sama dengan suhu internal dalam tubuh manusia. Menghangatkan Agar udara. Menghangatkan udara dia. Betul ya. Agar Siapkan. Agar sesuai dengan suhu tubuh internal. dengan suhu tubuh. Betul. Oh iya. Nah, betul ya tadi di mana pembuluh kapiler dia berfungsi untuk menghangatkan atau mendinginkan udara bisa agar sesuai dengan suhu tubuh internal atau suhu tubuh bagian dalam seperti itu. Oke. Nah, di hidung ya di organ sistem pernapasan yang pertama hidung ya tadi saluran pertama yang dilalui oleh udara di mana memiliki struktur ya ada 4 fibrisse, rambut hidung, kornea, tonjolan, lapisan mukosa dan pembuluh kapiler yang memiliki fungsinya masing-masing ya yang berbeda seperti itu. Oke. Terus di sini yang kedua itu ada faring. Kok di sini ada 5 ya? Karena reseptor bau, reseptor bau. Oh, reseptor yang baunya tadi bisa. sama aja. Nah, belajar olfaktoriumnya bisa. Ya, kalau di sini disatukan seperti itu. Oke. Nah, terus Faring. ada faring. Faring di sini berfungsi Dibagi untuk jadi 3. Ya. Tekak cenah tekak. berfungsi untuk menyalurkan Udara dari Udara. hidung menuju laring. betul menyalurkan udara dari rongga hidung ke laring. Ke laring. Pertigaan Mikir dong. antara Hidung, mulut, hidung, mulut dan pencernaan. pencernaan. Betul. Perempatan sih enggak? Enggak. Dari naon sok mikirkan sorangan. Pencernaan. Nah, ini baru ini bersinggungan nanti sama yang disampaikan Tegar tadi gitu ya. Di mana strukturnya itu? Strukturnya ada 3. Ya. Betul. Nasofaring. Ada nasofaring, Orofaring sama laringofaring. laringofaring, betul. Nasofaring, orofaring dan laringofaring. Laringofaring. Oke. Nah, di sini buat teman-teman biar mudah kita membedakan nasofaring, orofaring sama laringofaring. Di sini nasofaring berhubungan dengan apa? Nasal. Nasal atau hidung ya, berarti di sini Iya, Bung. perbatasan dengan hidung ya. Hidung. Terus di sini orofaring berhubungan dengan oral. Oral ya, Oral ya. Oral. Berhubungan dengan oral. Oral. Perbatasan dengan Dengan mulut. Dengan mulut. Terus yang terakhir sudah jelas ya. Dengan Laringofaring. dengan laring. Ada kata laring. Dengan laring ya. Perbatasan dengan laring. Dengan laring. Oke, nah di faring itu dia berfungsi untuk menyalurkan udara dari rongga hidung ke laring atau disebut pertigaan antara hidung, mulut dan pencernaan. Nah, strukturnya itu ada nasofaring, perbatasan dengan hidung, orofaring, perbatasan dengan mulut, dan laringofaring, perbatasan dengan laring. Ingat ya, naso berhubungan dengan nasal, hidung, orofaring dengan oral, mulut, terus laringofaring jelas dengan laring. Ada laringnya. Oke, terus di faring itu ada lagi ya, strukturnya itu ada Iya. amandel ya. Amandel. Ada amandel. Amandel Fungsi. dia Fungsi. berfungsi untuk tahu berfungsi untuk Amandel untuk
dan membunuh patogen ya. Menyaring dan membunuh patogen. Oh, bisa membunuh. Betul, bisa membunuh patogen ya. Membunuh negara bisa nggak? Membunuh patogen. Patah itu. Patogen itu kayak kuman atau virus ya. Itu masuk ke patogen. Aman dulu yang kan diri. Di sini. Kenapa bisa ngegedean? Iya, kenapa bisa kamu? Itu karena ada radang bisa jadi atau misalkan ada kelainan ya. Kelainan Kenapa atau bisa sampai yang diangkat itu? sampai diangkat itu karena memang sudah penyakit bawaannya dari amandel sehingga amandelnya itu mengalami misfungsi. Jadi mengalami peradangan tadi atau membesar. Nantinya kalau misalkan nggak diangkat dia mengganggu sistem pernapasan, pencernaan juga dia Jadi keganggu. semua dia punya ya itu mah. punya amandel. Cuman bedanya kalau yang emang suka diangkat mah itu penyakit yang membengkak gitu amandelnya seperti itu ya. Oke. Nah, strukturnya berarti selain ada nasofaring, orofaring, laringofaring, ada juga amandel ya. Juga amandel yang berfungsi untuk menyaring dan membunuh patogen seperti itu yang masuk nantinya ke sistem pernapasan. Nah, maka dari itu kalau misalkan yang tadi yang mengalami kelainan atau pembengkakan itu dia akan mengalami misfungsi ya. Tidak bisa menyaring dan membunuh patogen dengan baik karena si amandelnya dia mengalami gangguan seperti itu, gangguan fungsi ya. Benar, menyempit dan mengalami gangguan fungsi. Nantinya ngaruh ke sistem pencernaan, pernapasan juga saja seperti itu. Ya, ini ada yang pernah nggak mengalami? Katanya karena mungkin atau karena atau Bisa jadi, gitu ya. Bukan bisa jadi karena memang kebanyakan, gitu ya, kebanyakan karena kandungan yang ada di biji sama si atom itu memicu ya si amandel ini nantinya kinerjanya dari menurun ya, karena kandungan yang garam, yang asam, gitu ya, di micin. Nah, terus setelah dari faring, di sini ada sebentar, sebelum lanjut, ada yang ditanyakan lagi nggak? Cukup? Cukup, oke. Yang ketiga Laring. ada Laring. faring, betul ya. Saluran pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di mana di sini betul tadi definisinya yang disampaikan oleh Alifkas menghubungkan faring dengan trakea. Berarti di sini berfungsi untuk apa? berfungsi Untuk Menyalurkan menyalurkan dan mengatur volume udara dari faring menuju trakea. udara ya. Kalau yang di sini cas. Boleh, sok udara dari faring ada air di ke trakea. Di atas itu simpannya. Nah, Oke. alat tuh bisa. Nah, Udah nggak bisa jelas ya? faring di sini agak mundur ya, agak simetris ya, kurang enak lihatnya gitu. Berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur volume udara. betul, itu definisi secara lebih spesifiknya ya. Sip. Kalau secara umumnya itu berfungsi untuk Pengelolaan makanan. itu nanti ada strukturnya lagi. Nah kan berfungsi untuk menyalurkan udara Dari faring menuju trakea. faring ke trakea. Faring ke trakea. Oke, faring berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, dia punya struktur, ya, mempunyai struktur. Kalau lagi makan nggak boleh Ngobrol. karena itu bisa menyebabkan tersedak. Karena ketika kita ngobrol, si epiglottis ini akan terbuka, Terbuka. gitu ya. Jadi menyebabkan bisa memungkinkan gitu ya. Nantinya si makanan itu masuk ke trakea, gitu ya, masuk ke trakea, jadi tersedak gitu ya. Nah, makanya gitu ya kalau lagi makan jangan ngobrol karena si epiglottis ini kalau kita ngobrol bisa terbuka. Lagi makan mah kalau lagi makan dalam kondisi mulut tertutup Pita suara tadi mana berarti? epiglottis. Nah, pita suara juga di faring gitu ya. Nah, tapi nanti kita sebelum ke epiglottis itu ada lagi Yaitu Pita suara. pita suara. Iya di sini pita suara. Kelenjar kelenjar tiroid. Oh iya. Ya, Iya.
Kemudian tiroid ini berfungsi kalau di cowok itu membentuk Hormon. jakun, betul ya. Kalau di cowok itu membentuk jakun, kalau misalkan di Cewek perempuan juga punya kan tapi kan nonjol. ya betul sekali ya, karena perbedaan hormon antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di laki-laki mah dia menonjol, kalau di perempuan mah menonjol tapi tidak semenonjol laki-laki ya. Di sini kelenjar tiroid XP apa? Kelenjar ya? Kan dia bisa ngobrol. membentuk Coba kayak jakun di kartilagotiroid. nah kartilagotiroid bisa betul juga jakun di laki-laki. Tiroid. Oke, atau Apples Adams ya, atau kalau apa sih jakun ya. Terus yang ketiga tadi ada pita suara, betul ya. Jakun. Pita suara. Pita suara ini berfungsi untuk menggetarkan udara yang masuk sehingga kita bisa Nyanyi bisa cerah. nyanyi, bisa berbicara ya, bisa mengeluarkan suara lah. Gitu. Ayam bisu, kita suaranya kenapa? Pita suaranya melalui gangguan dan kemungkinan bisa apa ya, tidak menggetarkan udara dengan baik sehingga kan kadang ada yang Fungsi itu gitu. tetap bisa mengeluarkan suara cuman nggak bisa Yang cadel, yang cadel. jadi vokal gitu kan. Kalau cadel mah itu Di mulut. betul. Lidah. Di lidah beda nih, bukan sama pita suara hubungannya. Nah yang bisu juga sebenarnya masih bisa kayak ngomong gitu, cuman Agak memang jelas ya. vokalnya nggak bisa gitu karena di sini ada gangguan di pita suaranya. Gangguan pita suaranya. Betul. Oke. Nah, sudah 3 hidung, faring, laring. Terus yang keempat lanjutan dari faring. Trachea, batang tenggorokan. Jadi kita suara artinya Oh, kayak belum ditulis berarti ya. Pita suara fungsinya untuk menggetarkan udara. Udara untuk menghasilkan suara. Si Cici yang nanya, ikutnya yang bisu deh. Si Cici yang nanya bisu. Terus kata ibu ini gimana?